Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, menikmati lawatan dan jamahan Tuhan secara bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bisa dimulai. Amin. Dia Allah yang telah menyelamatkan kita, memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dia datang ke dunia menyediakan anugerah yang besar bagi setiap kita. Dan dengan ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. For the price you paid, bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy
throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live it up. I can live it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Worthy is the Lamb seated on the throne, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live it up. I can live it up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live it up. I can live it up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. 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 Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita pujikan pujian Berilah Hormat Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi.
berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini atas perkenanan Tuhan saja kami ada di tempat ini, kami ada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau masuk lebih jauh lagi Tuhan dalam peribadatan kami. Tuhan tolong sucikan dan kuduskanlah kami. Karena kami sadar Tuhan banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan. Sepekan yang kami jalani di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam hubungan sosial kami, dalam hubungan masyarakat di sekitar kami. Ampuni kami Bapa, layakkanlah kami agar kami boleh benar-benar Tuhan layak untuk datang di hadapan-Mu, untuk datang kepadamu Bapa. Pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga rindu boleh mengerti kebenaran firman yang akan kami dengar nanti Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas? Maukah kau terlepas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya. Maukah kau terima juru selamat? Kau terima juru selamat. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dapat membasuh segala dosaku. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, amin. Ada kuasa pula di dalam setiap puji-pujian kita Bapak Ibu Saudara. Percaya? Maka dari itu pagi ini mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan, sebab ada kuasa di dalam setiap puji-pujian kita. Puji-pujian kita sanggup menguatkan kita, sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Allah kita bertahta dalam setiap puji-pujian kita Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tempat ini. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada
dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam sekali lagi jemaat Tuhan katakan, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebelum kita duduk kembali, kita akan mengakui iman percaya kita secara bersama-sama kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan roh dan jiwa kita. Mari selalu nantikan tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini bersama, sama-sama katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dan dengan pujian ini dari awal, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami datang padamu Tuhan, dengan segala ketidakberdayaan dan dengan segala kelemahan. Kami mau Tuhan menghampiri hadirat-Mu dalam segala kekurangan. Bapa, biarlah Tuhan yang pada hari ini
kami rayakan akan hari-Mu. Hari perhentian Tuhan. Kami ingin bersama-sama masuk di dalam perhentian-Mu. Supaya kami boleh Tuhan menikmati akan Tuhan. Bapa, kuduskan kami. Tolong Tuhan, supaya kami sesuatu yang mengganggu kami, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang merisaukan kami, supaya kami boleh masuk di dalam perhentian-Mu dan boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, kami rindu akan hari ini. Kami rindu Tuhan masuk di dalam perhentian-Mu. Supaya kami boleh duduk bersama-sama dengan saudara kami seiman, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan baca firman-Mu. Kami akan menelitinya. Kami ingin Tuhan mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam hari perhentian-Mu ini. Bapak, urapi kami semua. Tuntun kami semua. Supaya firman Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami mengerti. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu bukan orang yang sanggup melakukan semua. Tetapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, biar Engkau urapi. Supaya firman Tuhan menjadi jelas buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya akan berbicara satu tema, yaitu kita lihat di sini dalam tema yang sudah disampaikan kepada saudara. Kuasa di dalam firman-Nya. Ada kuasa di dalam firman Tuhan pada saat kita masuk di dalam perhentian-Nya. Apa itu perhentiannya? Kita akan lihat bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Ibrani pasal yang keempat. Surat Ibrani pasal yang keempat. Akan saya bacakan untuk kita semua. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama
oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, serta dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bacalah firman Tuhan. Teliti, renungkan, kita akan mengerti. Dan kita saat mengerti, melakukannya, Tuhan memberkati kita. Kita berbahagia. LAI memberikan judul Hari Perhentian yang disediakan Allah. Mengapa Allah memberikan perhentian kepada kita? Karena Allah setelah menyelesaikan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, maka pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya. Maka berhentilah ia. Akan saya bacakan satu ayat lagi dari Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam terjemahan yang lain, pada mulanya, Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah dalam penciptaan. Kalau kita memperhatikan akan apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kita hanya dapat melihat di situ. Kalau kita melihat ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris pun sama.
Sebenarnya terjemahan yang asli menyebutkan bahwa pada mulanya Allah berbicara. Allah bersabda ketika Dia menciptakan, bukan diam. Allah menciptakan dengan memakai kata-kata. Allah bersabda, Allah berbicara. Memang di sini yang terjemahan kita dan terjemahan yang lain tidak menuliskan itu. Tetapi dari kata yang asli kita dapat melihat. Allah berbicara. Disitulah mulai kita dapat mengerti. Ada bahasa yang disampaikan. Ada ucapan yang disampaikan. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta sekalian isinya, Allah melakukannya dengan cermat, dengan teliti, dengan tepat. Tidak ada yang salah. Semuanya teratur demikian rupa. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada pemisahan. Yang kering dan yang daratan. Dan juga yang air, lautan. Itu diciptakannya dengan tepat. Tidak asal. Ketika Tuhan menciptakan terang. Dan benda-benda penerangnya. Pernah saudara perhatikan? Dengan apa langit itu digantung? Dengan apa bulan itu digantung? Kipas angin di sini tidak bisa melayang. Tetapi ada yang digantung ke atas. Dia bisa diam. Tetapi ketika bumi diciptakan, siapa yang menggantungnya? Tuhan menciptakan luar biasa. Setelah diciptakan pada hari yang ke-7, 6 hari, Tuhan selesaikan semua, termasuk menciptakan manusia. Tuhan berhenti. Tuhan stop. Memberikan perhentian. Ini semua untuk mengajar. Untuk mengarahkan manusia. Supaya berhenti. Pada hari perhentian. Yaitu hari Sabat Tuhan. Saudara tahu apa artinya berhenti? Ketika semua diciptakan selesai. Semua sempurna. Manusia yang diciptakan Tuhan. Ini mendapat mandat. Tuhan memberikan mandat kepada manusia. Di dalam Kejadian 1. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Dan satu lagi, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, ketika Tuhan menciptakan semua langit dan bumi selesai, Tuhan beristirahat, Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk melakukan apa yang Tuhan ciptakan. Untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan sudah ciptakan. Tetapi siapa yang membuat rumah?
Siapa yang membuat alat-alat yang lain? Bukan Tuhan lagi. Tuhan minta kepada manusia untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan dengan baik. Kelola itu. Kerjakan itu. Saudara, kalau sekarang kita lebih cepat ke sini, mungkin lebih mudah. Saudara, setiap orang, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ini mempunyai tugas untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kalau saudara lihat kemarin ada di postingan di jemaat, ya, ada gambar di situ sedang mengumpulkan sampah-sampah bekas plastik. Dikumpulkan, ada fotonya. Itu dikumpulkan. Itu pekerjaan. Itu sesuatu yang harus dilakukan supaya bisa dikelola lagi. Ada yang bekerja kemana? Ada yang bekerja di kantor. Sedang mengelola apa yang harus dikerjakannya. Kita tidak membiarkan begitu saja. Tapi dikelola. Kalau saya lihat ke rumahnya Bu Yakob, sedang kalau hari biasa, itu ada kain di bawah ditumpuk, kemudian dipotong. Dipotong. Untuk apa? Kemudian diarahkan, dijahit. Itu dikerjakan kapan? Mulai Senin sampai dengan Sabtu. Dikerjakan. Setelah hari Minggu, ibunya ada di sini ya tidak mungkin dikerjakan apa-apa di sana. Istirahat. Masuk di dalam perhentian. Saudara tahu kenapa orang bisa bekerja hanya cukup 6 hari. Yang ketujuh harus istirahat. Jika tidak istirahat, tidak akan mampu. Pernah terjadi komunis ingin membuat tidak ada hari Minggu, kerja terus. Hasilnya berantakan. Tidak ada yang sanggup. Kita perlu istirahat. Untuk apa istirahat itu? Supaya pikiran, tubuh yang capek, lelah, istirahat. Dan setelah istirahat, kemana kita? Mencari perhentian, kita datang berkumpul bersama. Untuk apa? Mencari Tuhan. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa yang telah kita lakukan. Untuk apa yang telah Tuhan berkati di dalam pekerjaan kita. Kita bersyukur itu. Kita di gereja, kalau datang di sini. Tidak waktunya tidak panjang. Oleh karena itu perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Selama kita di kebaktian, hentikan pakai HP. Matikan HP. Hormati Tuhan. Kita HP-an. Nanti juga bisa lagi. Tapi hentikan pada saat kebaktian. Kita menghormati hari Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ditumbuhkan iman kita. Hentikan pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Lepaskan supaya kita bisa masuk di dalam perhentian Tuhan. Pada saat kita masuk di dalam perhentian Tuhan, kita membawa syukur kepada
kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, sembah syukur kita kepadanya. Ambillah kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita membutuhkan, ada panggilan yang perlu pakai HP, jawab sebentar dan kemudian matikan lagi. Kita arahkan akan perhatian kita kepada siapa? Pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, selama 6 hari kita kerja, sekarang kita bersyukur. Pemerintah Indonesia memberikan 5 hari. Supaya pada hari yang ke-6 kita menyelesaikan rumah tangga kita. Karena banyak orang sekarang mungkin tidak membayar, tidak sanggup membayar, membantu rumah tangga. Oleh karena itu harus dikerjakan sendiri. Suatu saat membantu rumah tangga mungkin juga akan sulit didapatkan. Kalau Anda pun mahal sekali. Itu sebabnya pakailah hari yang ke-6 yang pemerintah sediakan untuk mengatur rumah tanggamu, membereskan rumah, menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara, pada hari perhentian ini, Tuhan ingin supaya kita betul-betul memakai perhentian dengan baik. Apa sih arti perhentian itu? Berhenti dari segala usaha yang kita kerjakan. Sudah saya tadi jelaskan. Kalau kita sekarang berkumpul di sini, kita masuk di dalam perhentian Tuhan, kita sedang membiasakan diri untuk suatu saat kita akan masuk di dalam perhentian yang kekal. Kita akan ke sana, ke arah perhentian yang kekal. Oleh karena itu biasakan diri kita sebelum kita masuk ke dalam perhentian yang kekal. Kita masuk di dalam perhentian yang ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Kita mengarahkan karena kejadian yang seperti ini nanti akan menjadi satu perhentian yang kekal. Di mana? Bersama dengan Yesus. Kalau kita tidak ada perhatian yang sungguh saat yang seperti ini, bagaimana ketika kita ketemu di sana? Belum membiasakan diri untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Biasakan itu. Waktu kita masuk di dalam perhentian, kita bergantung sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam memelihara kita. Ketika Israel diberitahu oleh Tuhan, perhatikan Sabat. Jangan melupakan hari Sabat. 6 hari mereka memungut mana. Setiap hari selama 6 hari untuk makan. Dan pada hari yang ke-6 ambil 2 kali. Untuk apa? Untuk pada hari Sabat. Dipakai itu. Sebab hari Sabat Tuhan berhenti. Tidak memberikan mana. Dan mereka dicukupkan. Melalui apa? Apa yang dikumpulkan pada hari yang ke-6. Itu mencukupkan mereka. Bisa hidup. Apakah hasil? Kalau kita hanya memikirkan dan memuaskan diri kita. Tetapi tidak mempersiapkan untuk yang akan datang.
Apa artinya? Semua. Kalau kita siapkan segala sesuatu dengan baik, Tuhan memberkatinya. Saudara, masuki hari perhentian Tuhan. Tuhan sudah membuktikannya pada Israel. Yang kedua, pada hari perhentian Tuhan, ketersediaan damai di dalam perhentiannya. Memang tidak semua orang masuk pada zaman purbakala, bukan jangan terlalu purbakala, zaman Israel kuno. Mereka gagal masuk ke dalam perhentian Tuhan karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka menolak akan kebenaran Tuhan. Mereka tidak melakukannya dengan baik. Berapa banyak dari kita tidak dapat masuk ke perhentian Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak taat. Kita tidak mendengar akan apa yang Tuhan katakan. Patuhi firman-Nya. Ketika Israel masuk ke Kanaan, para pengintai sudah tahu ini tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Ini tanah perjanjian, kau akan menikmati perhentian di situ. Tapi apa yang terjadi? 12 pengintai pergi. Dan waktu kembali, mereka bukan memberikan kabar yang baik tentang perhentian yang akan mereka dapatkan. Tempatnya bagus, tetapi manusianya, waduh. Manusia raksasa. Kami seperti belalang. Takut kami. Yosua dan Kaleb. Tidak, kami akan masuk ke sana. Tetapi oleh karena ketegaran dari Israel yang mendengar berita yang salah dari 10 pengintai. Mereka tidak masuk ke tanah perhentian yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, jangan kita gagal masuk di dalam perhentian yang Tuhan sediakan. Karena perhentian itu dapat kita nikmati saat kita mentaati firman-Nya. Firman-Nya berkuasa untuk kita nikmati hasilnya. Bukan begitu saja. Firman disampaikan lewat, tidak ada artinya. Firman itu masuk. Dan firman itu berkuasa untuk melakukan apa yang difirmankan itu. Tapi firman itu akan menjadi berkat buat kita kalau kita mentaatinya. Kaleb dan Yosua bilang jangan takut. Tetapi mereka tidak. Mereka tidak berhasil membawa. Selama janji firman Tuhan yang berkuasa, tetaplah kita pegang janji itu. Saat ini, keadaan dunia sangat mencekam. Saudara, keadaan kita tidak baik-baik saja. Terlalu mengerikan. Baru-baru ini, 2 anak muda, harapan bangsa, harapan orang tua, gagal mempertahankan hidupnya
muda ini menjatuhkan diri dari lantai keempat. Memang harinya berbeda, tetapi dekat. Mati mereka. Yang sangat mengerikan dan sangat-sangat memukul salah seorang dari mereka, anak pendeta. Anak seorang yang mengerti bagaimana membina, tetapi tidak berhasil. Kita tidak bisa menghakimi mereka, tetapi kita kasihan. Kasihan. Saudara-saudara, gagal masuk perhentian Tuhan. Kenapa? Karena tidak taat. Sadar. Jangan keraskan kepala. Ibrani 4 ayat 1 berkata, waspadalah supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jangan takut untuk masuk perhentiannya. Saudara, kalau kita masuk ke dalam perhentian Tuhan, mau ke gereja, ingat saudara, kita datang mau menyembah Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang dengan segala hati kita dibawa kepada Tuhan. Ingat, gereja bukan tempat hiburan. Gereja bukan tempat hiburan. Gereja tempat kita mencari Tuhan. Kita bisa beristirahat di dalam Tuhan. Menikmati hari Tuhan. Gereja bukan entertain. Bukan. Jangan salah. Banyak orang sekarang mau datang ke gereja. Asal gerejanya menyenangkan. Untuk apa datang kalau tidak menyenangkan? Untuk apa datang kalau kita tidak puas? Kita datang untuk memuaskan Tuhan. Kita datang untuk memuaskan Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri dari rumah. Kita siapkan kedatangan kita buat Tuhan. Dan semua pelayan di sini bukan melayani supaya jemaat dipuaskan. Ingat itu. Yang memimpin pujian, yang memainkan musik, bukan memuaskan jemaat. Tetapi kita mencari untuk memuliakan Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita menaikkan semua yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bersukacita. Dan saat itu, Tuhan mengatakan, Tuhan, aku berkenan. Pada saat Tuhan berkenan, kita mendapatkan berkat. Jadi berkat Tuhan itu bukan karena yang di sini memuaskan kita. Tapi karena ini yang di sini juga mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan kita mendapatkan Tuhan boleh memperkenan apa yang kita berikan. Kita yang memberikan semua menjadi bersukacita. Kita mendapatkan berkat. Tapi juga yang memainkan musik. Mainkanlah yang baik. Berikan yang terbaik. Jangan asal.
waktu kita menyanyi, berikan yang terbaik. Waktu kita memberikan persembahan, berikan yang terbaik. Waktu kita melakukan apapun, berikan yang terbaik. Ketika kita mau pergi dari rumah, kita sudah siapkan hati kita. Kami ingin berbakti. Kami ingin memberikan yang terbaik. Oleh karena kita memberikan yang terbaik, tinggalkan segala keruwetan, tinggalkan segala pikiran, tinggalkan semua ketidakpuasan. Aku tidak puas dengan dia. Aku tidak suka dengan dia. Aku kecewa. Tinggalkan itu. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat kalau kita datang dengan kekecewaan. Memang tidak ada yang muas, tidak ada yang bisa. Cukup baik, selalu ada. Pagi ini, ini nggak nyala, kenapa? Biasa jalan, kemarin jalan. Kenapa tiba-tiba bisa begitu? Ini memang mengganggu. Tapi jangan hiraukan di situ. Mari kita siapkan hati. Arahkan apa yang tidak ada ini. Kita coba untuk tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Sekalipun mungkin ininya tidak jalan. Tanggalkan supaya kita masuk di dalam perhentian Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya. Seorang pemuda yang bernama Mel Trotter, bukan pemuda lagi tapi dia sudah menikah. Dia sangat bejat. Dia mempunyai istri yang baik. Ada anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya. Tapi sayang, dia menghabiskan semua uang untuk keluarga, untuk biaya keluarga, untuk dia minum-minum. Dia pemabuk, dia hanya minum, suka sekali alkohol. Keluarga tidak dipedulikan. Mel Trotter suatu hari mengalami satu musibah yang sangat menyakitkan sebenarnya. Anaknya yang sangat dikasihi meninggal. Masih kecil. Meninggal. Dia hanya bisa menangis. Keluarga semua menangis. Tidak ada uang untuk memberikan pakaian untuk anak itu. Nanti waktu dikubur. Tidak ada uang untuk apa? Beli peti mati. Tetapi tetangga-tetangganya berbaik hati. Datang. Kemudian memberikan uang untuk cukup membeli pakaian untuk anaknya yang meninggal ini. Supaya dapat dipakaikan pakaian yang cukup rapi. Dan peti mati yang sederhana. Rencananya anak ini akan dimakamkan besok. Tapi apa yang terjadi? Mel Trotter yang sudah kecanduan alkohol. Bertindak sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Sangat mengerikan. Apa yang terjadi? Malam-malam, ketika tamu sudah tidak ada, dia buka peti mati itu. Apa yang diambil? Pakaian si anak yang tadi dibeli baru. Dibuka dari mayat itu. Diambil bajunya. Dibawa kemana?
dibawa keluar, ditukarkan untuk dapat minuman alkohol. Betapa bejat hati bapak ini. Dia tidak mengerti bahwa anaknya sedang menuju kepada perhentian. Tapi bapak ini tidak bisa mengerti. Dia sia-sia. Apa yang terjadi, saudara? Semua kecewa. Keluarga kecewa. Anak ini dimakamkan dalam keadaan yang seperti itu. Bagaimana dengan Mel? Ada seorang hamba Tuhan mendekati dia, bukan menjauhi, bukan mencaci maki, atau mengejek dia, tapi datang mengasihi dia, dilayani, diarahkannya, sampai Mel Trotter bertobat. Mel Trotter akhirnya percaya kepada Tuhan, supaya dia bisa masuk kepada perhentian Tuhan. Dia bertobat. Suatu saat dia belajar di sekolah teologi dan dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan bisa ubahkan, tapi mesti taat, turut pada perintah Tuhan, dengar akan sabdanya, dengar akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini menolong untuk kita bisa balik berjalan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan hari perhentian kita? Mari siapkan hati kita untuk setiap kita masuk dalam hari perhentian. Semua siapkan dengan baik. Semua diarahkan kepada Tuhan. Semua ke sana. Kalau kita mengarahkan semua kepada Tuhan, kita tidak akan memberikan yang asalan, tapi semua yang benar baik. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Dengarkan, taati, arahkan semua untuk Tuhan. Kita akan menikmati ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan mengerti keadaan kita. Tuhan akan buka jalan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kami boleh masuk perhentian Tuhan. Dengan kuasa-Mu. Dengan mentaati firman-Mu. Maka hidup kami Tuhan akan diarahkan. Supaya kami tidak ketinggalan masuk di dalam perhentian-Mu yang kekal kelak. Kami mempersiapkan diri untuk itu. Di dalam setiap perhentian yang kami adakan pada saat kami bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Jul.
Shalom, selamat pagi. Pada pagi ini saya akan bacakan warta jemaat. Yang pertama, nanti sore ada kebaktian umum yang kedua, pukul 17. Minggu depan ibadah diadakan 2 kali, pagi pukul 9 dan sore pada pukul 17. Harap jemaat memperhatikan. Kemudian setiap hari Selasa pukul 19 ada kebaktian persekutuan kaum pria. Harap para pria mengikutinya. Dan setiap hari Kamis pukul 19 ada kebaktian persekutuan kaum wanita via Zoom. Harap semua kaum wanita dapat mengikuti. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, yaitu Bapak Indrawan atau hamba Tuhan yang lain di pastori untuk didoakan. Hari Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Aksi 2.000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan pekerjaan pekabaran Injil. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan PI. Sedangkan persembahan untuk Natal 2024 dapat dimasukkan dalam amplop dan diberi kode Natal. Jadi amplop itu kalau yang disediakan di gereja itu hanya tinggal mencentang kolom yang ada tulisannya Natal. Jangan kalau tidak ada, kalau amplop sendiri dapat ditulis Natal gitu ya. Jadi untuk bisa membedakan. Dan dimasukkan pada kantong persembahan saat dijalankan. Jadi persembahan Natal itu dimasukkan ke dalam kantong saat diedarkan. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Saudari Fani dan Ibu Meli Agung. Pada yang bertugas kami persilahkan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan hari ini adalah Markus 14 ayat 9 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan memberikan persembahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan apa yang kami sampaikan tidak seimbang dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami memberikan persembahan ini supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam gereja ini, banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kecaplah dan lihatlah, Kecaplah dan lihatlah Jemaat kami persilakan bangkit betapa berdiri. baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kami kembali kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang boleh kami dengar kepada kami semuanya. Tuhan mengajarkan kami supaya kami taat akan kebenaran firman-Mu, taat menghargai hari Sabat, hari kudus-Mu Tuhan, hari pemberhentian supaya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk mendengar sabda Tuhan, untuk memperoleh kekuatan kembali. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami supaya kami tetap hidup, tidak tertolak oleh Tuhan sendiri. Kami tahu harga keselamatan itu begitu mahal. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semuanya supaya kami menghargai hari kudus Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ada beberapa jemaat yang tidak hadir pada hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap memberkati dan menolong supaya jemaat-Mu tetap terpelihara di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan yang baru, supaya tetap bersemangat hidup untuk berharap kepada Tuhan sendiri. Kami tahu ada maksud-maksud yang indah yang Tuhan berikan, supaya jemaat-Mu tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam pergumulan Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan membela, Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga kami menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu di bulan Oktober minggu depan Tuhan ada penyerahan kepemimpinan negara kami dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Untuk ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya pergantian pimpinan ini membawa angin yang baru, membawa kesegaran yang baru, supaya bangsa ini boleh mengalami kemajuan, boleh mengalami peningkatan kesejahteraan, mengalami keadilan dan pemerataan, sehingga bangsa kami meningkat statusnya menjadi bangsa yang lebih dewasa, bangsa yang lebih maju.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk kondisi ekonomi Indonesia Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kelesuan ekonomi terjadi di banyak negara. Untuk ini kami mohon kiranya Tuhan menolong supaya pemerintah yang ada ini memikirkan jalan keluar terbaik supaya kondisi ekonomi Indonesia tetap boleh berlangsung dengan baik, mengalami peningkatan kemajuan, sehingga masyarakat boleh tertolong, masyarakat tidak jatuh di dalam kemiskinan, tapi masyarakat boleh menikmati hasil-hasil pembangunan yang ada. Terima kasih, harga-harga yang melambung tinggi kiranya Tuhan jaga supaya masyarakat daya belinya bisa tertolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan masa pancaroba ini ke dalam tangan Tuhan, masa membutuhkan penanganan Tuhan sendiri. Supaya pada masa pancaroba ini di satu sisi banyak orang mengalami kepanasan, tapi sisi yang lain ada yang sudah mengalami hujan dan kebanjiran. Mohon kiranya Tuhan menolong supaya segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik. Para petani mendapatkan air yang cukup, masyarakat boleh menikmati cuaca yang Tuhan berikan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan kesempatan hari ini untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan tetap memberikan pertolongan dan hikmat, supaya boleh panitia Natal ini boleh mengerjakan semuanya dengan tanggung jawab yang besar untuk dipersembahkannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga pada kesempatan ini seluruh acara-acara yang ada di gereja ini ke dalam tangan Tuhan, supaya seluruh ibadah yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini Tuhan, tetap di dalam kendali Tuhan, tetap ada kehadiran Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami boleh mendapatkan manfaat, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dalam ibadah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Bapak Gembala Jemaat, anak-anak yang ada di pastori, juga para hamba Tuhan yang ada di pos-pos BI, kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Kami tahu Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan hamba-hamba-Mu ini untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Kau berkati seluruh jemaat-Mu dengan kecukupan Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tinggalkan. Karena Engkau menyatakan diri sebagai pemelihara yang baik. Tuhan memberikan penyertaan. Kami tahu Tuhan sedang membuktikan kebenaran firman-Mu untuk seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seluruh doa kami ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.